Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Agak kesini kan? Ya, oke. Ya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya kedatangan tamu dari Kediri. Nah, kebetulan sambil saya cek ya audionya. Nah, saya bahas tadi tentang serat Sri Aji Joyoboyo. Jadi kita bahas tentang Jumhuing Kaulolan Gusti. Jumhuing Kaulolan Gusti. Tapi Jumhuing Kaulolan Gusti ini bahwa Jo itu sendiri menunjukkan jumenengi sopo. Iso ta kita itu bisa mengenal jumenengi Gusti di dalam diri kita sendiri. Kita sudah bahas sama Mas Bima, sama Mas Eka, jenenge wis Eka ya. Ingsun sing kuwasa. Jadi Eka itu ingsun sing kuwasa. Berarti sebenarnya Eka ini ada yang lebih kuasa daripada Eka adalah Gusti itu sendiri. Bimo itu badan ingsun, mo itu madepo mantep manembah marang Gusti. Jadi kita tapi bahas tentang Jo. Nah, kita diskusi tadi bagaimana kita tahu selama ini di Kediri ada enggak ya yang mengajarkan langsung tentang bagaimana kita mengenal jumenengi Gusti itu secara umum, ada enggak? Nah, sampai saat ini ya belum ada. Saya belum menemukan tentang ajaran-ajaran Om Joroko itu. Ya. Sedangkan di Kediri tempatnya. Ya. Makanya saya terkadang saya tadi ketemu jenengan itu saya Kediri itu peh. Ini jelas ya, artinya ini bukan Kediri kaleng-kaleng, ini udah ada pehnya itu pasti Kediri terus. Ya. Saya itu di depan peh sama Pak Naryo tadi. Ketemu Pak Ketua, ngobrol, oke, siap. Lah dapat ilmu nih. Itu bagi saya pedoman. Untuk mengajarkan nanti wong Jawa ben garane Jawane nggih to. Betul. Di sekolah sekarang kan sudah jarang diajarkan Ono Joroko. Ya. Itu saya sangat ingin sekali di dalam pelajaran saat ini yang sudah tidak ada. Betul. Dan seharusnya orang Jawa itu bangga duwe Ono Joroko iki digawe. Iya. Betul. Tapi pada kenyataannya wis lali, akeh sing lali karo Ono Joroko. Apalagi anak turun Sri Aji Joyoboyo Kediri loh. Gak iso Ono Joroko. Waduh, saya ini paling bangga ketika Kediri itu. Terus. Ya itu tadi. Wis merupakan suatu, aku malah nek kene mau tengok malah melu bangga. Wah lah yo, kok ya nemen-nemen aku ngono paneh. Ning ati wis ternyata enggak bisa dibohongin loh. Terkait ngene iki Manggala ada itu tadi jenengan kasih share ini tadi Ono Joroko ini ini ya. Itu wah tiga cah cilik-cilik untuk diomongi iki. Ya Tegus. Nggih. Bahkan aksara Jawa itu seperti yang saya pakai ini, saya orang Madura, bahwa untuk jadi penangkal tolak bala itu ya saya sendiri orang Madura baru tahu bahwa untuk penangkal tolak bala di rumah itu aksara Jawa 20 itu yang dipasang. Harus dipasang. Makanya tadi saya mikir sini wong 20 iku Ono Joroko iki. Itu kaca di. Berarti aksara 20 itu ada di mana? Di dalam diri kita. Bukan. Di mana? Tangan berapa? 10. Kaki 10. Nah, berarti nah iya. di Bimo yo bingung. Iya, wis oleh mana ya. Tak pikir-pikir kan mau. Iya, berarti 2 yang kosong. Berarti 2 yang kosong itu satu adalah Tuhan, 2 adalah badan. Sampai di dalam itu harus kosong. Menungsone iku kudu kosong. Pasrah karo Gustine, pasrah karo badane. Karena tangane wis 10, sikile wis 10. Wih, oleh makanya lek bocah lahir jangkep nih Bu, ditanya. Iya jangkep. Oh iya. Tak pikir tak pikir. Ada usah enggak? Oh iya benar. Luar biasa ya kita bersama Mas Bimo penyiar radio sudah dapat. Jadi kita nggak bisa live ini karena yang penting recording ini.
Nah, jadi 20 itu ternyata ya di dalam 20 Mas Ya. Bimo. Nggih. Di luar juga 20. Nggih. Menungsone yo nggawa 20, wonge yo nggawa 20. Ya. Bener ya. Yes. Akhirnya Mas Bimo speechless, ya toh? Ya. Wis, akhirnya nemu. Ya. Oke, saya ke Mas Eka. Mas Eka, tadi Mas Eka mengatakan bahwa aksara Jawa itu pembelajaran hakikat. Apa yang menurut sampean? Cendolkan aja kamu. Nggih. Ya, oke. Nggih. Terus. Ya, yang dulu sama hari ini ibaratnya sudah beberapa tahun sampai yang saya ceritakan yang Bapak tadi. Ternyata Bapak saya itu ya sudah bilang tapi semacam sanepan gitu. Apa sanepannya? Harus menghargai sesama nomor satu dan menghormati sesama. Nggih. Itu yang saya pegang apa yang dibilang. Menghargai, menghormati, Nggih, menghargai dan menghormati. Makanya ini tadi kalau saya beda sama Mas Bima itu, dan saya mungkin nggak bisa banyak mengartikan ngomong, tapi saya insya Allah ini tadi saya tahu, oh ya benar sih, ya benar sih. Gitu. Yang kita miliki Nggih. pernah dicuri oleh orang Belanda. Nggih. Yang kita punya yaitu dulu dicuri oleh Raffles. Berarti orang Belanda ini memang perampok. Karena yang dirampok itu bukan artefak, bukan batu, bukan lontar. Jadi yang dicuri itu sebenarnya pengetahuan ilmu spiritual dan pengetahuan bangsa Jawa Nusantara. Karena tinggi, maka dia kepingin adaptasi. Untuk bahasanya siapa namamu? Usul. Apa usul itu kok sakti? Jadi kita akhirnya colong mungkin dengan mencuri apa yang dibaca usul itu bangsa Belanda, Inggris dan sejenisnya bisa sakti kayak Belanda, kayak Jawa. Kenapa? Jawa pernah sampai ke Madagaskar. Itu persoalannya. Jadi kita ini punya sumber ilmu pengetahuan. Sebenarnya awal dari sumber pengetahuan yaitu tadi Honocoroko itu tadi. Bahkan bisa jadi kuncinya dunia gitu. Betul. Kuncinya dunia. Makanya di seluruh orang yang di luar daerah kita pun sampai ke sini untuk membawa. Jadi kalau tulisan Arab coba tangannya begini. Jadi kalau begini ini tulisan alif, lam, ha. Tapi kalau dibalik yoho. Oh iya. Dapat lagi. Iya. Makanya kita selalu ngomong ho. Jadi kanan kiri kita ho. Jadi huruf ho itu ya tahunnya. Baik. Perjalanan kita untuk menjelaskan, saya tidak perlu menjelaskan kepada orang Jawa. Jadi saya ini orang Madura yang sangat mencintai, lalu lahir kesadaran ini karena lahirnya kesadaran saya sendiri bahwa aksara Jawa ini memberikan keluasan kita untuk berpikir, lalu keluasan kita untuk sadar dan menyadari diri kita, lalu juga bisa melompati ruang batas dan waktu karena satmoto itu adalah kasat mata adalah kesadaran bukan hayalan. Maka banyak pengaosan, pengajian, pembelajaran itu banyak lebih kepada kita disuruh berhayal. Bahkan Mas Eka saja tadi diceritakan bahwa orang tua itu harus menanggung dosa anak-anaknya. Ternyata ketika sadar bahwa dosa itu dia tidak tahu bentuknya dosa itu ternyata es krim, pentol, sampai roti, gula, bubuk, kalung, gelang, cincin, dan macam-macam. Jadi kita ini diajak untuk menyadari kata-kata semiotika atau mantek, metafor, atau murtitomo atau sastra itu sendiri yang tersembunyi. Ketika kita sadar, baru kita memahami bahwa kita ini wong Jawa wis lali karo Jawa. Oke, terima kasih. Nah, perbincangan kita sekian dulu karena ini betul-betul menarik. Pertemuan saya tidak direncanakan karena beliau-beliaunya ada acara di sini, tapi waktu saya pun sebagai orang
kebudayaan yang mau mengajak kita sadar tentang Jawa, karena budaya itu dari kata Jawa. Iya. Bo iku badan ingsun, do iku tat ingsun, yo yakin marang panjenengan Gusti kang Maha Welas Asih lan Agung. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.